Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan disiapkan terlebih dahulu. Pastikan semuanya sudah siap, baru disiapkan. Kalau masih ribut dan kondisi duduknya belum stabil, jangan disiapkan dulu. Silakan ketua kelas. Sudah siap. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat ini, marilah kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Sudah, ucapkan salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak bapak semuanya? Sehat? Oke, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kita semua. Abdul Haris, Afadia, Agib, Alifza, Arbi, Arjuna, Audi, Betra, Cantika, Cela, Cynthia, Christian, Java, Dea, Gerald, Gracia, Gresalia, Hafiz, Immanuel, Jason, Jeffrey, Jeremia, Joseph, Loel, Yusri, Max, Adri, Mikael. Yusri, apa kabarnya sayang? Apa? Mikael, Muhammad Fadil, Natalia, Natasha, Nur Salsabila, Olivia, Raditya, ada ke dia, Raja, Reski, Simon, Sakila, Fatan, Zahra, Zaskia. Oke, hari ini ada 2 orang yang nggak hadir, yang sakit kita doakan semoga cepat sehat. Yang alfa kita doakan semoga segera tahu kabarnya di mana. Oke, anak-anak bapak semuanya, hari ini kita khusus kelas 82 itu istimewa.
Karena Bapak akan memberikan materi tentang BK, yaitu tentang bullying. Tentang apa sayang? Bullying. Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, kira-kira kamu semua siap tak pembelajaran pada pagi hari ini? Siap. Oke, sekali lagi, siap tak mengikuti pembelajaran? Siap. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita membahas tentang bullying, nanti ada gamesnya juga Bapak kasih. Kita akan menonton video dulu. Video ini nanti kamu refleksikan apa yang kamu dapat dari hasil tontonan itu. Bisa kira-kira saya? Oke. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang apa itu bullying. Oke, anak Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, pernah mendengar selama ini kata-kata bullying? Apa itu bullying? Ayo, apa kira-kira sayang? Perundungan. Oke, tindakannya seperti apa biasanya nak? Apa sayang? Mengejek, baik secara fisik atau perkataan. Ada di sini yang pernah melakukan atau sebagai korban? Mudah-mudahan setelah belajar ini tidak ada lagi bullying khusus di kelas kita. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Bullying adalah apa ya? Siapa yang bisa baca? Coba deh. Yang gerak. Ayo deh. Ya. Oke, tepuk tangan buat adik. Baik, jadi bullying itu adalah tindakan atau perilaku untuk menyakiti orang, baik itu seorang atau bersama kelompoknya, dengan tujuan yaitu membuat korban menderita. Yang dibully itu biasanya orang yang merasa di bawah, atau yang membuli itu merasa lebih tinggi, merasa lebih kuat daripada orang yang dibully. Oke. Jenis-jenis bullying. Ayo, siapa yang bisa baca? Coba. Ah, ini siapa namanya sayang? Silakan sayang. Ya. Oke, bullying verbal. Bullying verbal itu dalam tindakan seperti apa, nak? Dalam bentuk omongan, mengejek nama Bapak. Halo sayang, Nek, bisa fokus nak? Halo sayang, bisa fokus? Oke. Bullying verbal itu adalah dengan menggunakan kata-kata mengejek nama Bapak, atau menghina warna kulitnya, menghina status ekonominya kayak si Roni tadi, itu masuk kategori bullying verbal. Kemudian ada bullying fisik. Bullying fisik itu apa, nak? Ya, kayak mendotos atau menjentik atau apa, rambutnya ditarik. Itu namanya bullying secara fisik. Kemudian ada bullying relasi atau sosial. Apa maksudnya sayang?
bullying secara relasional atau secara sosial. Ada di sini seperti itu. Nah, Bapak lihat di sini teman-teman semuanya ya, Nak. Kalau ada yang dikucilkan, berarti dia sudah masuk kategori kena bullying secara relasi. Terakhir yang keempat adalah bullying elektronik atau cyberbullying. Apa kira-kira itu, Nak? Oke. Bullying, saya taruh di ruang BK ya, Nak. Bullying, cyberbullying, maksudnya adalah bullying dilakukan dengan menggunakan media sosial di Facebook, di Instagram, di TikTok, di YouTube dengan komen, kamu kayak monyet. Itu maksudnya bullying secara elektronik. Halo Max, di sana saya. Silakan bisa fokus saya. Bapak lanjutkan. Bentuk bullying verbal: ejekan, hinaan, ancaman, fisik, memukul, merusak barang. Sosial: menyebarkan gosip, mengucilkan, menfitnah. Jadi menggosip orang atau menfitnah orang itu juga masuk kategori bullying sosial. Kemudian cyberbullying, komentar jahat di media sosial, bergosip, dirongeng, mempermalukan menggunakan foto atau video, disebarkannya foto kawannya yang mungkin itu malu dia. Dia dapat foto itu, dia sebarkan di internet dengan akun palsu. Ada kejadian di luar sana kita lihat kan? Kemudian faktor-faktor penyebab kenapa bullying itu terjadi. Yang pertama adalah balas dendam. Nah, ternyata orang-orang yang pernah dibully suatu saat dia bisa menjadi pelaku. Karena dia selama itu tertekan, ketika dia punya kesempatan, dia juga lakukan ke orang lain. Kemudian menunjukkan kekuasaan. Apa maksudnya, Nak? Menunjukkan kekuasaan saya? Halo, siapa yang bisa? Dia membuli karena ini menunjukkan kekuasaan. Maksudnya apa? Oke, mantap. Dia membuli supaya dia dilihat orang, dia lebih berkuasa. Kemudian tren atau kebiasaan. Apa maksudnya saya? Apa maksudnya, Nak? Bully itu salah satu tren atau kebiasaan, salah satu penyebabnya. Jadi bully itu sudah dianggap sebuah hal yang wajar, hal yang menjadi gaya, hal yang menjadi keren, sehingga terjadilah sering pembulian. Ketika diejek ini dianggap biasa saja karena padahal itu sangat membuat hati yang korban itu terluka. Menurut kita biasa, tapi bagi orang yang mendapatkan kekerasan bullying itu hatinya akan hancur. Kemudian kurangnya perhatian orang tua. Salah satu faktornya, Nak, orang tua kurang peduli kepada anaknya. Anaknya dibiarkan saja, sehingga anaknya tidak pernah bisa dan mau bercerita kepada orang tuanya. Padahal ketika terjadi sesuatu, kita sebenarnya wajib curhat dengan ibu kita, dengan ayah kita. Kalau seandainya orang tua kita peduli. Karena korban bully itu takut ngomong biasanya, Nak, kecuali kepada orang-orang tertentu yang dia anggap, dia percaya, dan dia yakin. Nah, kalau orang tua sendiri tidak peduli, tentu dia tidak tahu mau kepada siapa dia bercerita. Betul, Nak? Kemudian faktor berikutnya kepuasan saya. Jadi orang membuli itu ternyata, Nak, dia merasa sedikit puas ketika mengejek
ketika memukul, ketika menggosip, ketika mengucilkan, ada kepuasan tersendiri yang dia rasakan. Nah, itu yang dirasakan oleh pembuli itu. Kemudian yang terakhir faktor lainnya. Nah, dampak bullying saya. Yang pertama, orang yang kena bullying, dia akan menyebabkan secara fisik luka, cedera, bahkan kematian saya. Kalau kamu tahu, baru seminggu yang lalu di kota Pekanbaru, di SD 108, di ruang BK saya. Baru seminggu yang lalu, kalau kamu membaca berita, meninggalnya anak SD diduga akibat dibully temannya. Coba kamu ada yang baca berita Pekanbaru seminggu yang lalu? Bapak share di FB Bapak itu. SD 108 meninggal dia nak. Ternyata diduga berat dia dibully selama ini oleh teman-temannya. Terakhir dia tanya itu dipukul mungkin masuk rumah sakit berapa meninggal. Mudah-mudahan sholat kita tak sampai seperti itu saya. Oke, kemudian secara psikologi depresi mas dan terjadi. Jadi orang-orang yang kena itu berbully itu cemas. Nah, kita bertemu dengan orang takut dia nak. Rendah diri dia, tak pede lagi dengan diri dia sendiri. Kemudian depresi, setiap hari dia berpikir aja, rasa-rasa apa nanti lagi ejekan lawan saya, apa lagi nanti perilaku teman saya ke saya. Kira-kira bahaya enggak nak? Bahaya enggak kira-kira nak? Bahaya. Kemudian sosial, menghambat perkembangan sosial anak dan membuatnya takut berinteraksi. Jadi orang yang kena bully itu biasanya dia tak mau bergaul saya. Dia akan menyendiri. Dia takut kalau bergaul dengan orang, merasa dia nanti akan dibully atau dia sudah tak pede lagi ya Bapak bilang tadi sehingga dia tak mau biasanya bergaul. Kemudian secara akademik mempengaruhi konsentrasi dan prestasi akademik sudah pasti. Nah, kalau pikiran kita terganggu, kalau pikiran kita terganggu, cemas terus, takut terus, otomatis berpengaruh terhadap belajar. Pasti itu saya. Betul nggak nak? Oke. Kemudian cara mencegah bullying. Yang pertama, hindari membawa, memakai barang mahal atau uang yang berlebihan. Itu yang pertama nak. Jadi usahakan tidak usah kita ke sekolah ini membawa barang-barang yang cukup mahal atau uang yang terlalu banyak. Karena itu nanti menjadi peluang bagi orang untuk membuli kita. Kompasnya kita karena dia tahu kita banyak. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Jadi kalau kita pergi istirahat, usahakan jangan sendiri-sendiri. Paham kira-kira saya? Kemudian hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Jadi kalau kita tahu pelaku bullying itu siapa, kita kan terdeteksi sudah tahu siapa orang yang suka membuli. Tak usah kita cari gara-gara dengan dia. Kemudian jangan berada di dekat dengan orang yang suka membuli itu. Tak usah berteman dengan orang yang suka membuli itu. Tak usah dekat-dekat. Terakhir, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Ini poin terakhir juga sangat penting. Kalau kita tak mau dibully, jangan kita membuli. Nah, apapun itu, kalau kawan membuli, jangan ikut-ikut. Nah, selagi kita ikut-ikutan, semuanya bullying itu akan kita legalkan, seakan itu hal yang biasa. Padahal dampak bagi korban itu luar biasa. Paham kira-kira saya? Katakan tidak pada bullying. Oke, sekarang kita akan main game. Ada games tentang bullying. Akan Bapak coba
mainkan, nanti kita bentuk kelompok. Bisa kira-kira nak? Tapi sebelum Bapak lanjut memberikan game edukasi mulai ini, nanti seru nah. Kalau game itu tahu karena apapun gamenya pasti seru. Nanti kita coba interaksi aja, nanti kamu jawab, Bapak tanya jawabannya. Sekarang Bapak mau ice breaking dulu, menguji tingkat konsentrasi kamu, bisa? Iya. Oke, gamesnya begini lah. Udah pernah enggak Bapak? Ya, presiden 1, 2, 3 sampai seterusnya pernah? Pernah? Pernah nak? Belum? Belum pernah? Oke, kalau belum pernah, ingat nomor absennya semua. Oke, kalau tidak, hitung dari sini saya. Dari sini saya. Adik saya. Oke, hitung dari casan yang keras. 1. Ingat masing-masing nomor. Yang keras. Yang itu sudah kan? Sudah kan? Ingat nomornya masing-masing. Oke. Bapak akan kasih tahu misalkan presiden 5. Bapak acak aja, langsung kamu lempar presiden yang ada nomornya di sini. Kamu tidak kena. Oke? Apa kira-kira konsekuensinya? Gantian ya saya. Oke. Nyanyi. Oke, nyanyi bebas ya. Bapak kasih. Ya, oke. Bapak mulai. Ingat nomornya masing-masing. Jangan lupa bilang presidennya ya. Presiden 15. Tepuk tangan buat Jesek. Oke, anak-anak Bapak semuanya, sekarang kita akan menampilkan game edukasi tentang UIN. Silakan kita, anak Bapak semuanya, kita akan mencoba bermain games namanya Escape Room Bullying. Games ini dirancang untuk bermain tetapi sambil belajar. Ada 4 tahap nanti yang akan kita tampilkan. Kalau tahap pertama kita tidak benar, tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Halo, aku Arumika. Aku akan menemanimu menjelajahi sekolah ini. Sebelum kamu bermain, ayo pahami terlebih dahulu tentang
pegang guling agar bisa menjawab pertanyaan dengan tepat. Tadi sudah kita pelajari kan, Nak? Oke, kita lanjut. Bisa kita mulai. Oke, ada peta misi anak-anak Bapak yang harus kita taklukkan. Yang satu kelas, 2 kantin, 3 lorong, 4 lapangan. Misi pertama kita taklukkan kelas dulu. Wah, pintu kelas terkunci untuk keluar. Kamu harus tahu dulu apa jawaban dari pertanyaan di dalamnya. Artinya, kalau benar jawabannya nanti, baru kita lanjut ke kan E dan selanjutnya. Silakan kamu beli benda yang ada di dalam kelas untuk mengetahuinya. Oke, yang bisa digunakan untuk membeli apa sayang? Dia tidak, kita coba klik. Benar atau tidak? Benar. Menurut kamu salah satu tujuan pelaku beli itu apa, Nak? Apa lagi, Nak? Apa, Nak? Kira-kira maksud tujuan pelaku beli? Ingin berkuasa atau menunjukkan dominasi? Coba kita klik, benar atau tidak? Benar. Jawabannya benar ini, Nak. Tapi dia tidak bisa diklik. Oke, kita lanjut. Apa lagi, Nak? Benda yang bisa digunakan? Apa, Nak? Sapu bisa? Ya, kita coba klik. Tidak bisa. Tindakan ini biasanya dilakukan lebih dari sekali. Ada niat menyakiti dan terjadi ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Menurut kamu, ini menjelaskan tentang apa? Ciri-ciri bullying, tujuan bullying, ragam bullying. Ciri-ciri bullying. Ada 4 level. Nanti akan Bapak kirimkan linknya. Coba WA Bapak nanti salah satu nomor. Bapak kirimkan link gamesnya. Paham kira-kira, Nak? Oke, sekarang silakan kita membentuk kelompok sesuai kelompok yang kemarin. Ada 5 kelompok. Oke. Ini aja, Nak. Kelompoknya supaya nggak susah, Bapak per blok aja. Ini kelompok 1, ini 2, ini 3, 4. Oke, sekarang tugas kita akan kita isi LKPD yang Bapak tampilkan di depan sesuai kelompoknya masing-masing. Didiskusikan. Iya, kalau boleh.
Silakan kedua kelompok sepakat berkelompok aja sebentar aja. Oke, tidak lama, hanya sebentar aja. Oke, silakan ada Bapak diskusikan. Pertanyaan yang pertama yang mana? Silakan diskusikan per kelompoknya. Oke, dicatat di kertas selebar. Terserah satu lembar aja kertasnya. Jawab pertanyaan ini. Nanti kelompoknya masing-masing tampil membaca. Oke, silakan Nak, waktu kita namanya. Langsung dijawab pun tidak masalah. Kalau tidak dicatat soalnya tidak apa-apa. LKPD-nya tidak dicatat tidak apa-apa. Langsung jawab aja. Jangan di ini kelompok yang mewakili kelompoknya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan refleksi dari LKPD-nya. Silakan. Silakan kata. Dibacakan jawabannya. Oh ya, kelompok 1 silakan. Silakan. Baca jawabannya aja langsung. Oke, dengarkan semuanya. Soalnya baca boleh juga. Agak nampak. Oke, silakan kelompok berikutnya. Coba dari mana? Silakan.
Masih ke videonya kan? Oke. Hebat kali warnanya. Itu. Ya, udah di video ya. Oke. Halo. Oke, sekarang kita masuk ke halo sayang. Ke kegiatan penutup. Bapak ingin ada yang memberikan kesimpulan atau kesan dan pesan pada kegiatan layanan pada kali ini. Silakan, siapa yang memberikan pesan dan kesan pembelajaran kita kali ini? Silakan, Bapak yakin. Audi. Nadia. Silakan, Nak. Silakan kesimpulan kesan dan pesan layanan pada hari ini. Silakan ya. Ya, boleh. Di depan boleh juga. Nah, silakan sendiri. Silakan, Nak. Apa kesimpulan? Melakukan pembelian atau penjualan karena itu membuat mental seseorang teratur dan Kesan dan pesannya? Kesannya dalam layanan ini kayak mana? Oke. Pesannya ada kira-kira terhadap Bapak sebagai guru BK segala macamnya? Oke, tepuk tangan buat teman kita. Oke, Bapak semuanya, kegiatan layanan kita hari ini sudah berakhir. Bapak ingin katakan bahwasanya bullying itu adalah perilaku yang sangat tidak bisa diterima. Kenapa? Korban dari bullying itu akan sangat menderita. Ada 4 jenis bullying. Apa aja tadi, Pak? Verbal, fisik, relasi sosial, dan cyberbullying. Mudah-mudahan anak Bapak khususnya di kelas 82 dan SMP 45 secara umum tidak ada lagi terjadi yang namanya bullying. Sekian dulu layanan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.